Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Pratiwi. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi seminar PPG pada mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan 1. Pembahasan saya pada kali ini yang pertama adalah latar belakang PPL 1, yang kedua review pengalaman belajar, yang ketiga refleksi pengalaman belajar, yang keempat analisis artefak pembelajaran, yang kelima pembelajaran bermakna, dan yang keenam adalah perubahan yang saya lakukan. Praktik pengalaman lapangan atau PPL adalah mata kuliah inti yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa PPG untuk mengembangkan dan memperkuat kompetensinya dalam melaksanakan tugas mereka untuk menjadi pendidik profesional di sekolah. Proses pengembangan kemampuan mengajar pelajaran guru ditempuh dengan menerapkan prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu niteni atau mengamati, niroke atau menirukan, dan nambahi atau mengembangkan. Pengalaman praktik mahasiswa PPG dirancang sebagai proses perbaikan yang berkelanjutan melalui format lesson study dan penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif. Pengalaman belajar yang dilalui mahasiswa PPG pada mata kuliah PPL 1 yaitu orientasi PPL 1, observasi PPL 1, asistensi mengajar, praktik pembelajaran terbimbing, lalu diskusi akhir dan refleksi PPL 1. Belajar yang saya lalui pada saat orientasi PPL 1 adalah saya jadi mengetahui pentingnya diadakannya PPL 1 bagi mahasiswa PPG Prajabatan agar bisa mengenali persekolahan dengan lebih baik, mampu menerapkan ilmu-ilmu yang dimilikinya pada pembelajaran, sehingga bisa menjadi guru profesional sebagaimana tujuan dari diadakannya PPG. Orientasi PPL 1 dari kampus banyak menambah wawasan saya dan bekal saya untuk mengetahui apa yang perlu saya lakukan nanti pada saat PPL 1. Kemudian, orientasi PPL 1 dari sekolah membantu saya untuk mengetahui lebih jauh mengenai budaya-budaya di sekolah dan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Setelah mengalami observasi PPL 1, saya jadi belajar lebih banyak tentang keadaan sekolah, meliputi lingkungan belajar dan karakteristik dari setiap kelas, fasilitas-fasilitas pembelajaran di sekolah, hingga manajemen-manajemen yang dilakukan di sekolah. Saya mengamati bagaimana sekolah yang manajemennya baik akan menghasilkan lingkungan yang baik serta nyaman dan aman bagi seluruh peserta. Setelah proses orientasi dan observasi, masuk ke dalam siklus asistensi mengajar pada PPL 1. Pada pembelajaran ini, saya menjadi lebih belajar mengenai bagaimana cara guru mengajar di sekolah, apa yang perlu guru persiapkan untuk mendidik dan mengajar di kelas. Asistensi mengajar juga membuat saya menjadi lebih belajar dari guru model mengenai perencanaan, strategi yang cocok untuk diterapkan sesuai dengan keadaan kelas, yang tentunya berbeda dari satu kelas dan kelas lainnya. Dan terakhir, saya harus mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan menggunakan asesmen yang ditentukan. Setelah orientasi, observasi, dan asistensi mengajar, masuk kepada siklus praktik pembelajaran terbimbing. Pada siklus ini, saya jadi belajar lebih banyak mengenai bagaimana mempersiapkan sebuah siklus pembelajaran, mulai dari menentukan tujuan pembelajaran itu sendiri, memilih strategi dan model pembelajaran yang sesuai berdasarkan pengamatan saya terhadap karakteristik peserta didik sebelumnya, dan juga memilih asesmen mana yang cocok untuk diterapkan untuk dapat mengevaluasi. Dengan praktik pembelajaran terbimbing, saya jadi mampu merencanakan pembelajaran sesuai dengan topik yang diminta guru, dan pembelajaran di kelas juga disaksikan serta dievaluasi langsung oleh guru model di kelas. Saya pun mendapat masukan positif untuk menjadi guru yang lebih baik ke depannya. Kemudian setelah melalui semua siklus atau fase dari orientasi hingga praktik pembelajaran terbimbing, dilakukanlah refleksi keseluruhan mengenai bagaimana pelaksanaan PPL 1 di sekolah. Pada tahap diskusi dan refleksi ini, saya jadi lebih mengingat ulang dan mempelajari apa yang saya dapatkan saat mengalami semua siklus dan apa yang dapat lebih saya tingkatkan dari diri saya berdasarkan pembelajaran yang saya alami. Untuk mendalami refleksi pengalaman lebih lanjut, saya ingin merefleksi mengenai salah satu siklus, yaitu pada siklus asistensi mengajar.
Ketika saya merefleksi, pengalaman belajar terbanyak menurut saya adalah ketika saya belajar pada siklus asistensi mengajar. Di siklus ini, saya belajar melalui mengamati, menirukan, dan mengembangkan dari mendampingi guru-guru saat mengajar di kelas-kelas yang berbeda. Karena saya PPL 1 di sekolah internasional, saya asistensi mengajar menggunakan kurikulum Cambridge. Dari kurikulum Cambridge ini, saya lebih banyak belajar bagaimana bentuk pembelajarannya melalui guru-guru model di kelas. Saya merasa pengetahuan saya lebih berkembang karena pengalaman belajar saya dulu di sekolah menggunakan kurikulum nasional yang berbeda dari kurikulum internasional ini. Saat asistensi mengajar, saya juga lebih banyak belajar mengenai matematika dalam kurikulum Cambridge, yang sebetulnya secara materi mirip saja dengan kurikulum nasional, namun lebih fokus bagaimana mengembangkan kemampuan bernalar dan memecahkan masalah peserta didik. Guru saat mengajar di kelas juga mengaitkannya dengan contoh konkret sehingga peserta didik lebih memahami pembelajaran. Saya belajar lebih banyak dari skill kemampuan guru untuk hal-hal tersebut, terutama pada penyampaian pembelajaran yang full disampaikan dalam menggunakan bahasa Inggris. Artefak pembelajaran dari siklus asistensi mengajar ada dua. Yang pertama adalah lembar observasi rancangan pembelajaran. Lembar observasi rancangan pembelajaran ini meminta saya dan rekan-rekan untuk menganalisis apakah rancangan pembelajaran sudah memenuhi kriteria SMART, bagaimana pemilihan materi dan media pembelajaran, bagaimana kesesuaian skenario pembelajaran, hingga kelengkapan asesmen yang digunakan. Setelah menjalani tugas ini, saya menjadi lebih merefleksi dalam membuat rancangan pembelajaran dengan menyesuaikan kesesuaian, mempertimbangkan skenario, hingga mempertimbangkan asesmen dan kelengkapan. Tugas selanjutnya pada siklus asistensi mengajar yaitu observasi pelaksanaan pembelajaran. Pada tugas ini kami diminta untuk menganalisis terhadap peserta didik apakah sudah terlibat dalam pembelajaran dan apakah mereka mengalami proses belajar. Selain itu, kami juga menganalisis kemungkinan peserta didik yang kurang dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, apakah yang mungkin menjadi penyebabnya, sehingga saya dapat lebih banyak memperhatikan peserta didik di kelas dan mencari solusi yang mungkin. Pembelajaran yang saya lakukan di PPL 1, khususnya pada siklus asistensi mengajar, pada seluruh proses pembelajarannya sungguh bermakna bagi saya. Namun, yang paling bermakna dari proses ini adalah sebagai seorang guru, saya harus memiliki kemampuan yang baik dalam beradaptasi terhadap lingkungan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Selain itu, saya belajar untuk sangat penting memahami karakteristik peserta didik saya satu persatu untuk mencari solusi mengenai peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran dengan baik dan meningkatkan pembelajaran agar menjadi lebih baik ke depannya. Setelah belajar pada siklus ini, saya menjadi lebih banyak mengamati. Perubahan yang saya lakukan adalah bagaimana menjadi guru yang mengamati dan fokus mencari solusi, sehingga saya mampu berusaha untuk lebih baik dalam merencanakan pembelajaran yang lebih aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Sekian pemaparan seminar PPG pada mata kuliah PPL 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.